Beginilah kondisi LTP dan SNR, kakak beradik berusia 9 tahun dan 3 tahun, warga Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Keduanya positif terjangkit virus HIV/AIDS. Ironisnya, kedua kakak beradik ini sebatang kara. Orang tua keduanya telah meninggal dunia akibat penyakit yang sama. Saat ini LTP dan SNR dirawat oleh neneknya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci. Pihak Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat menolak merawat kedua bocah ini dengan dalih seluruh ruang perawatan penuh. Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat juga menolak keduanya karena tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Di rumah sakit saya bawa lagi ke Tarakan, delala di Tarakan ditolak lagi. Terus ditolak, akhirnya saya bawa lagi ke Rumah Sakit Umum Cengkareng. Ternyata di Cengkareng banyak prosedurnya. Ini harus ada BPJS, terus ini harus pakai uang DP, ya, karena Bu Mimin ini sendiri yang mengurusnya. Nah, karena ini orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya ibu sama bapak, mau nggak mau kami pengurus RW di sini sama warga masyarakat bertanggung jawab. Sementara itu, saudara keduanya NS berusia 6 tahun yang juga mengidap HIV/AIDS sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Kondisi NS sudah sangat memprihatinkan. Pihak keluarga berharap suku dinas kesehatan setempat mau melakukan percepatan perawatan medis kepada kedua bocah malang tersebut. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Hanya di Indonesia pasien dibuang rumah sakit. Barusan fakta lain lagi. Di mana itu BPJS yang diresmikan gegap gempita itu? Masih penting hanya ditanyain kartu segala macam. Untung anak ini nggak diminta KTP-nya untuk masuk. Anak umur 6 tahun, yatim piatu. Saya mau ke Pak Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen. Gimana Yayasan Lembaga Konsumen menyikapi Bang Karni, seminggu 10 hari yang lalu saya sudah diundang TV One bersama Pak Wamenkes lewat telepon, saya di studio. Waktu itu saya nyatakan bahwa kalau ini betul terjadi, ini sebuah kejahatan kemanusiaan. Bukan sekedar pelanggaran pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di dalam Undang-Undang Rumah Sakitan, Undang-Undang Praktek Kedokteran, dan sederet aturan yang lainnya. Namun demikian memang setelah saya mendengar berbagai tadi testimoni, saya melihat memang sebenarnya kalau kita mendengar pelanggaran hak pasien di rumah sakit itu sudah sering kita dengar, mulai dari yang ringan sampai yang ekstrim. Ekstrim tadi misalnya menolak pasien sampai kemudian tidak tertolong, meninggal, atau dugaan malpraktek oleh dokter atau perawat atau bahkan oleh rumah sakit, itu juga sering kita dengar. Tapi yang ini ya terus terang kami baru mendengar kali ini, dan ini saya nyatakan memang tadi sebagai kejahatan kemanusiaan. Tapi saya melihat ada anomali-anomali yang cukup serius di balik kasus ini menurut saya. Setelah mendengar testimoni-testimoni yang disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Anomali itu misalnya tadi rumah sakit ini kan rumah sakit yang khusus kelas 3. Yang tadi Pak Wali Kota juga menyatakan ada 30 miliar yang digelontorkan untuk mengcover seluruh pasien dengan apapun alasannya. Sehingga sebenarnya secara logika tidak ada cukup alasan yang rasional bagi rumah sakit ini untuk menolak pasien dalam kondisi apapun. Itu logikanya. Walaupun dalam banyak kasus memang pimpinan-pimpinan daerah memang sudah menjamin sekian miliar, sekian ratus miliar termasuk Jakarta. Dan kalau nggak ada alasan, motif apa mereka menelantarkan? Nah, oleh karena itu tadi begini, salah satu yang harus dicermati juga, apakah ketika sudah dijamin itu proses reimbursement juga gampang atau tidak? Karena ini menjadi persoalan juga. Nah, pesan saya atau harapan saya salah satunya adalah bahwa polisi menurut saya tidak cukup menjadikan 8 tersangka ini sudah kemudian berhasil. Tidak. Harus tadi saya tertarik dengan pernyataan Ibu pengacara tadi, ada dader intelektual. Ini yang saya kira harus ditemukan. Karena menurut saya memang ada hal-hal yang anomali, hal-hal yang tidak rasional di balik kasus ini, baik pada fakta-fakta yang terjadi maupun logika-logika yang ada. Menurut Anda siapa aktor intelektual?
Ya, saya belum... Kira-kiranya pihak rumah sakit, pihak luar, atau pihak Pemda, atau apa? Ya, bisa pihak rumah sakit atau pihak luar. Kalau pihak rumah sakit mungkin polisi bisa mengembangkan dengan, kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu ada istilah sebenarnya corporate crime, kejahatan korporasi. Nah, di sini juga bisa aja, walaupun itu rumah sakit daerah, bisa di-create menjadi sebuah kejahatan korporasi kalau memang ada unsur-unsur pimpinan yang terlibat di dalam proses membuang pasien itu. Tapi kalau kemudian ada tadi teman sampai di mana unsur pimpinan, direktur, siapa lagi? Ya, kalau dalam konteks corporate crime itu bisa level direksi. Kalau kita bicara itu swasta, di sini juga bisa level direktur dan bahkan mungkin ya paling tidak direktur itu. Itu yang saya kira bisa dikembangkan dalam konteks corporate crime yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi tadi teman Komnas HAM juga saya kira menarik bahwa mungkin dari pihak luar. Tadi intelektual data juga perlu dikembangkan. Ya, tapi tidak ada dasar menuduh luar tadi. Artinya dia tidak mengasihkan riset yang bisa saya terima. Anda punya? Oh, nggak punya, tentu nggak punya. Tapi tadi bahwa ini anomali-anomali yang ada, saya kira tugas penegak hukum adalah menemukan hukumnya. Baik, saya sekarang ke Profesor Ali Baziat, Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di Indonesia. Ya, kalau kita baca dari para Hippocrates, Ibnu Sina, mulia banget Pak kedokteran. Kenyataannya begini nih, sebagai Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, Bapak nanggapinya gimana? Terima kasih Pak Gani. Jadi kasus ini menurut saya, kasus ini murni adalah kasus permasalahan di rumah sakit. Jadi membuang pasien tentu tidak manusiawi sekali. Kalaulah nanti penyidik polisi menemukan bahwa ada dokter yang menangani pasien ini mungkin salah menegakkan diagnosis, saja dibilang schizofren, gila, sakit berat, itu ada bilang tadi sakit ada bakteri lah di usus, makanya ada hubungan dokter dan pasien, silahkan mengadu kepada MKDKI, kami yang akan membuktikan nanti apakah benar pasien ini schizofren atau pasien ini sakit berat, atau benarkah pasien ini menderita penyakit gangguan pencernaan? Dan apakah benar dokter yang merawat pasien ini sudah benar melakukan pengobatan yang benar atau tidak? Kami yang akan membuktikan. Siapa yang harus melapor menurut Bapak? Siapa saja yang melihat, mengetahui, mendengar, silakan melapor. Pihak rumah sakit boleh, siapa saja boleh. Ya Pak, rumah sakit nggak mungkin melapor dong Pak. Nggak ada kasus. Nggak dalam kasus ini. Oh ya. Orang tersangka semua ya. gimana? Jadi yang lain boleh melapor, silakan. Kami juga pernah menemukan bahwa direktur rumah sakitnya yang melapor karena udah tidak sanggup lagi melihat kelakuan daripada dokternya sendiri, dia melapor kepada kami. Ada kasus seperti itu. Tapi pada kasus ini nggak mungkin lah rumah sakit yang melapor. Tapi yang lain bisa melaporkan kepada kami dan kami akan datang ke Lampung akan memeriksa kasus ini secara mendetail, secara objektif sekali. Kalau itu salah dokter. Baik Pak. Sekarang saya ke Pak Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Jadi ini menurut Pak Ali Baziat lebih rumah sakit yang baru terlihat, bukan kesalahan dokter. Jangan-jangan dokter Ayu juga rumah sakit yang punya polisi, jangan rawat karena belum ada uang untuk operasi. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Saya seperti narasumber yang sebelumnya. Apapun alasannya dengan kasus ini jawabannya salah. Ya tadi diungkapkan juga bahwa kalau kita dalam pelayanan kesehatan memang asas kemanusiaannya itu mesti tinggi. Apakah ini manusiawi menaruh orang di tempat kubuk tadi? Salah. Apalagi kalau diikuti dengan yang benar, satu rumah sakit yang sudah mempunyai sistem yang baik, artinya saya dalam tanda kutip terakreditasi gitu. SOP itu ada semua, termasuk SOP pasien dirujuk atau pasien pulang. Ya, nggak bisa begitu saja disuruh pulang. Harus dipikirkan misalnya apa, obatnya harus apa, siapa yang menangani pasien ini, atau di kemana dia harus berobat atau kontrol gitu. Ya, SOP itu ada. Rujukan juga demikian. Ya, rujukan juga harus ada SOP-nya. Kemana? Ya harus siapa? Ditemani, kebetulan kelihatannya teknisnya udah bagus. Udah ada yang nemenin, ada perawat, ada apa. Cuma tujuannya yang salah gitu.
Saya cuma heran, kelihatannya ada fraud ya di sini. Dari dengar begini, rekam medik yang buat rujukannya kok terlambat dan sebagainya. Itu saya anggap ya, seharusnya memang kalau sudah prosedur, ya, waktu merujuk ya dibuat surat pengantar itu oleh dokter yang bertanggung jawab. Ya, sekarang dari tahun 2005, Persi mencetuskan ini, pasien safety. Dapat backup dari Kementerian Kesehatan, dicanangkan oleh Menteri Kesehatan tahun 2005. Dia pasien safety, apakah ini pasien safety? Ya enggak ya, ini karena pasiennya sampai meninggal, ya kita tidak men-treat pasien ini dengan gerakan pasien safety untuk keselamatan. Tapi hal yang baik apa? Saya lihat, ini adalah satu masukan di mana pasien safety sebetulnya adalah incident report. Kita melaporkan apa yang terjadi yang tidak disukai gitu. Kita mesti belajar dari kasus ini, mencari akar masalahnya. Saya setuju bahwa ini harus dibuka habis untuk kita belajar dan juga jangan sampai terjadi berikutnya yang kedua, yang ketiga, dan juga belajar agar rumah sakit yang lain juga tidak sampai melakukan ini. Mungkin sekian. Ya, praktek rumah sakit, ya seperti saya bilang, jangan Dokter Ayu juga korban dari prosedur rumah sakit itu. Ya tidak akan melakukan operasi sesar kalau orangnya belum mengasihkan uang untuk atau menyetor uang DP-nya lah. Sejauh mana perhimpunan Bapak ini menertibkan anggotanya? Rumah sakit yang ada, ya notabene kalau swasta udah pasti harus komersial. Tapi yang rumah sakit pemerintah pun saya nggak tahu motifnya, apa mengematkan APBD agar ada sisa atau gimana. Sejauh mana kontrol dari perhimpunan Bapak? Perhimpunan rumah sakit. Ya, memang kita bukan satu organisasi yang bisa menghukum, tapi kita bisa mendorong mereka untuk memberi pelayanan yang lebih profesional. Ya, jadi bukan yang menghukum. Ya, biasanya kita panggil. Kalau ada kasus-kasus yang sampai meluap begitu, kita panggil, kita surati, kita lihat. Apa yang bisa kita lakukan ya memang yang kalau yang kuasa ya, kalau menghukum ya tentu ada prosesnya. Jadi kita mengimbau dan mendorong lah ya. Ya, tapi juga kita lihat kalau misalnya seperti tadi, misalnya ada satu rumah sakit sudah terakreditasi, tapi melakukan hal ini, tentu kita minta dari komite akreditasi juga untuk mencari apakah yang dilakukan setelah kejadian seperti ini. Ini bukan terakreditasi lagi Pak, ya, terbaik. Saya ragu-ragu apakah sudah diakreditasi di rumah ini. Udah terbaik Pak Ombudsman. Bukan dari KARS itu, itu dari daerah itu. Baik Pak Indra dari PKS. Ya, Bang Karni, ini tentu pertama kita harus potret sebagai sebuah keprihatinan nasional. Karena saya tidak hanya kita bicara kasus yang di Lampung. Ini bagian rentetan, banyak persoalan. Pameo, orang miskin dilarang sakit, itu menjadi satu hal yang realitas di depan mata kita. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini tentu kalau meninggal boleh. Meninggal boleh Pak. Meninggal pun boleh. Jadi kalau lihat konstitusi kita mulai dari pasal 28, 34 memberikan begitu semangat yang begitu luar biasa terhadap hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan. Begitu juga kita punya instrumen undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakitan. Kalau kita lihat di undang-undang rumah sakit, asas yang menjadi asas utama dari pelayanan rumah sakitan itu di pasal 2, itu adalah kemanusiaan. Itu menjadi ruh dari pelayanan kesehatan. Nah, tentu kalau saya melihatnya gini, kita rentetan, banyak kasus dulu ada Naila, ada bayi Dera, ada Naila yang November yang lalu. Terus sekarang kita juga menemukan kasus-kasus seperti ini. Ini harus menjadi evaluasi besar. What's wrong terkait dengan pelayanan kesehatan di negeri kita. Nah, kepolisian tentu kita desak untuk bisa menuntaskan ini sampai intelektual dadernya. Tapi tentu kita tidak hanya berhenti di sana. Harus ada evaluasi menyeluruh dari Kementerian Kesehatan. Apakah memang ini bagian dari sekedar moral hazard personal, oknum-oknum paramedik, atau ada juga instrumen-instrumen pendukung yang menyebabkan kondisi ini tercipta. Contoh, saya pengen katakan juga, kita punya tunggangan pemerintah dalam hal ini, dana Jamkesmas 1,8 triliun.
yang sudah sedemikian rupa kita DPR mendorong untuk dan menyetujui untuk dibayarkan hutang tunggakan banyak rumah sakit daerah atas utang Jamkesmas. Ketika tidak ada pembayaran yang secara baik akan berimbas pada pelayanan. Contoh juga kita kemarin menyetujui 400 miliar terkait dengan anak-anak terlantar, orang terlantar, jompo, karena tidak tercover di PBI. Tapi lagi-lagi politik anggaran pemerintah dalam Kementerian Keuangan masih juga menahan anggaran itu sehingga tidak bisa aplikatif di lapangan. Nah, jadi maksud saya kita memotret kasus ini pertama tentu kita mencari intellectual dader menjadi sebuah pembelajaran buat tempat yang lain dan harus ada penindakan yang tegas sehingga efek jera itu tercipta. Nah, tapi sebagai negara, sebagai state, kita juga harus memotret lebih jauh mengaca persoalan ini. Nah, saya mendorong tentu bagaimana Kementerian Kesehatan memberikan punishment yang tegas. Bahkan kalau kita lihat di Undang-Undang Kesehatan, pidananya itu bukan sekedar pelakunya ya, yang bisa diancam 10 tahun. Saya nanti menghimbau kepada kepolisian tidak berhenti menggunakan KUHP. Lex spesialis kita Undang-Undang Kesehatan. Baca di pasal 190, Undang-Undang pasal 32 terhadap mengakibatkan matinya seorang ketika tidak dilayani, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan sanksinya bisa sampai 10 tahun. Nah, ini harus menjadi pembelajaran. Kalau sekedar kita mengejar, tadi ada 8 tersangka, selesai, maka efek jera itu tidak akan tuntas. Ini menurut saya ini sistem juga bermasalah, bukan sekedar oknum-oknum personal yang melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran tadi. Nah, ini potret. Yang kedua, kita sekarang tadi ada masalah BPJS umpama. Ini kan sebuah keprihatinan kita ya. Ada sekarang, saya contoh di Tangerang menemukan realitas masyarakat miskin, mereka begitu jelas miskin, tapi tidak tercover dengan PBI. Nah, solusi tidak diberikan, padahal undang-undang produk yang kita sahkan DPR bersama pemerintah, semua orang miskin, semua orang tidak mampu, harus ditanggung oleh negara. Tapi lagi ini kebijakan pemerintah justru bertimpangan atau tidak sejalan dengan semangat ya atau amanah dari undang-undang. Ada 86,4 juta saja yang tercover. Padahal realitas banyak orang miskin seperti tadi orang jompo tadi. Nah, buffer yang kita lakukan adalah kita mengambil namanya anggaran darurat yang ada di APBN supaya dan kita dorong 400 miliar itu digunakan. Tapi lagi-lagi politik anggaran pemerintah, kali ini Kementerian Keuangan tidak mencapai, tidak memiliki interest yang luar biasa sehingga masih juga ditahan-tahan. Nah, yang ketiga, realitas sekarang adanya juga komersialisasi pelayanan kesehatan ini menjadi momok gitu. Kalau kita lihat, saya kemarin dapat testimoni dari seorang PNS dalam sebuah ruangan yang sama, penyakit yang kurang lebih sama, yang satu adalah pasien umum bayar pribadi, yang satu di peserta BPJS, yang satu mendapat asuransi umum. Penyakit yang sama mendapat kunjungan yang berbeda, mendapat jenis obat yang berbeda, kualitas pelayanan yang berbeda, dan sikap yang berbeda. Nah, ini kan membuat lagi-lagi persoalan-persoalan di swasta, negeri, rumah sakit X di Tangerang. Jadi maksud saya gini, ini kan membuat persoalan cita-cita kita memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama orang tidak mampu dan miskin, itu menjadi sesuatu yang sirna dalam aplikatif dari pemerintah. Nah, saya berkata ini masalah kepemimpinan juga sebuah persoalan. Potret tidak adanya politik anggaran yang baik untuk rakyat miskin. Ya tadi udah pakai anggaran dari Pak Wali Kota segitu banyak juga dibuang. Jadi nggak hanya politik. Nah, jadi Bang Karni, saya makanya mendorong tadi tidak bisa kita memotret kasus ini berhenti kepada 8 tersangka tadi. Harus dilanjutkan lah maksud Anda. Nah, begitu maksudnya. Cinta dan kasih bukan sebuah kemewahan, tapi sebuah kebutuhan. Tanpa cinta dan kasih, maka kemanusiaan itu akan rontok dengan sendirinya. Dalai Lama, kita rehat sejenak.